Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ke-13 dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh. Anak-anak semuanya, pada minggu yang lalu, Bapak berterima kasih kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian dengan baik. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, yakni tentang bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan dan sekitar kita. Kita melihat materi pembelajaran kita hari ini. Bapak akan share materinya. Aku peduli lingkunganku. Ya. Salah satu tindakan dan ucapan syukur yang patut untuk kita lakukan, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, yakni dengan cara turut serta untuk merawat dan juga menjaga dan juga merawat tumbuhan yang ada di sekitar dan lingkungan kita. Apakah kamu mau merawat tumbuhan yang ada di sekitarmu? Dan apa yang sudah kamu lakukan selama ini sebagai bentuk ucapan syukur atas ciptaan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Tuhan telah menciptakan segala jenis dan juga keberagaman flora yang bisa kita nikmati dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Apakah kalian sudah ikut dan turut serta dalam merawatnya, dan apa yang sudah kalian lakukan selama ini dalam merawat ciptaan Tuhan tersebut? Maka anak-anak sekalian, ada beberapa gambar ya yang harus kita tanggapi pada pembelajaran kita yang pertama. Kita bersama-sama melihat gambar nomor 1 ini pada kolom kepedulianku ya. Membuang gulma yang mengganggu tanaman ya. Apakah ini masuk dalam gambar tersenyum atau sesuatu yang harus dilakukan, atau gambar sedih yang kalian tidak pernah lakukan atau tidak harus dilakukan? Tentunya ini adalah sesuatu yang baik. Yang nomor 2, menyiram tanaman. Menyiram tanaman merupakan salah satu hal yang sangat baik dilakukan ya, menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sudah. Nomor 3, tidak merusak tanaman ya. Tentunya tidak merusak tanaman merupakan salah satu sikap bentuk daripada kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan keragaman flora yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Terus yang keempat, mau menanam bunga di pot atau di halaman. Apakah kalian pernah melakukan hal yang sama seperti pada kolom kepedulianku ini? Tentunya sebenarnya anak-anak sekalian harus memiliki kepedulian sejak dini, sekalipun masih anak-anak kelas 3, tetapi kalian harus sudah membiasakan ya untuk menanam tanaman, menanam bunga di pot, di halaman, atau di mana saja, sebagai bentuk kita ikut melestarikan dan menjaga alam semesta. Yang kelima, memberikan pupuk bila diperlukan. Apakah kalian pernah melakukannya? Mungkin sebagian besar kalian pernah melakukannya. Dan kalau bisa kalian turut melakukan hal yang sama. Yang keenam, membersihkan sampah yang mengganggu tanaman. Ini merupakan tugas-tugas yang harusnya bisa kalian lakukan. Ya, secara sederhana kalian bisa melakukannya di lingkungan rumah kalian. Dan kalian memulainya mulai dari sekarang. Nomor 7, ya, meletakkan sampah pada tempatnya merupakan salah satu cara yang harus dilakukan ya sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedelapan, membetulkan posisi pot tanaman yang miring. Ini merupakan salah satu cara sederhana juga, sikap sederhana yang bisa kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud kita mengucap syukur atas keberagaman flora yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang merupakan memberikan manfaat-manfaat yang penting dalam kehidupan kita. Yang kesembilan, membantu orang tua menanam tanaman dan lain sebagainya. Tentunya bentuk kepedulian kita juga harus kita tunjukkan dengan membantu orang tua dalam bercocok tanam, membuat rumah kita semakin indah, menanami tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di sekitar rumah kita. Nomor 10, suka lingkungan hijau, yakni begitu banyak tanaman. Anak-anak sekalian, sangat penting sekali untuk kita tinggal di daerah yang hijau. Karena apa? Daerah hijau yang ditumbuhi dengan banyak tanaman itu akan memberikan manfaat yang sangat baik kepada kita, yakni udara di sekeliling kita akan bersih. Ya. Yang ke-11, menghimbau orang lain agar mau merawat tanaman. Ini adalah tugas di mana kita bisa mengajak orang-orang di sekeliling kita
untuk juga turut menjaga alam ciptaan Tuhan. Ya. Yang ke-12, mengajak teman untuk cinta lingkungan hijau. Ya, ini juga bisa kita lakukan, ya, memotivasi, meminta bantuan teman-teman untuk turut serta dalam merawat alam lingkungan ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena kalau hanya kita sendiri, ya, yang berusaha untuk menjaga alam ciptaan Tuhan, ya, maka mungkin tidak akan berdampak banyak. Maka kita juga harus menjadi anak-anak yang mengajak teman-teman lingkungan kita bekerja sama bersama-sama untuk menjaga keragaman flora yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana Bapak sudah menjelaskan manfaat-manfaat flora dalam kehidupan kita. Selain sebagai makanan, bahan makanan pokok dalam kehidupan, flora itu juga sangat kita butuhkan sebagai bahan obat-obatan, sumber vitamin, dan juga penyejuk dan juga pembersih udara. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, mulai hari ini kita harus berjanji di hadapan Tuhan, walaupun aku kecil, kamu harus berani mengatakan, walaupun aku kecil, ya, tetapi aku mau menjadi pelopor, ya, yang menjaga lingkungan tetap hijau. Oleh karena itu anak-anak sekalian, tugas dan tanggung jawab bagaimana kita menjaga alam semesta itu tidak dibebankan hanya kepada orang tua saja. Tidak dibebankan hanya kepada orang dewasa saja. Karena firman Tuhan berkata, baiklah kita, ya, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah supaya mereka itu, ya, merawat, menjaga, mengusahakan alam semesta. Tugas itu diberikan kepada manusia oleh Allah sebagai teman dan sekerja Allah, ya, di mana Allah memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada manusia untuk menjaga ciptaan yang lainnya. Karena apa? Karena di antara semua ciptaan, manusia menjadi ciptaan yang paling mulia, yang diberikan kelebihan berakal dan berbudi, bisa merawat ciptaan yang lainnya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, tumbuhan tidak pernah diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga hewan. Hewan tidak pernah diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga tumbuhan. Tetapi yang diberikan oleh Allah tugas untuk menjaga alam ciptaan Tuhan dan berkuasa atas alam ciptaan Tuhan itu adalah makhluk yang paling mulia, yakni manusia yang diberikan kelebihan berpikir daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, beranilah mengambil tugas sederhana yang bisa kamu lakukan sebagai wujud ucapan syukurmu kepada Tuhan melalui tugas-tugas sederhana dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak berharap bahwa firman itu bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi anak-anak yang memulai sejak dini mengambil tugas-tugas sederhana sesuai dengan kemampuan kita dalam merawat alam ciptaan. Mungkin anak-anak berpikir, saya masih terlalu kecil, tetapi anak kecil juga sudah mengetahui yang indah. Ketika melihat bunga-bunga, pasti kamu akan lebih suka melihat bunga-bunga yang bermacam-macam dan indah. Ketika melihat padang rumput yang indah, pasti kamu lebih suka daripada melihat padang rumput yang tidak teratur, ya, yang mungkin tidak hijau, mungkin sudah kuning, mungkin sudah rusak, ya. Mungkin anak-anak berkata, saya lebih senang, ya, saya masih kecil, ya. Tetapi anak kecil juga tahu mana bunga yang indah. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, Bapak berharap beranilah mengambil tugas-tugas sederhana sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan dari tadi, untuk menjaga alam ciptaan Tuhan tersebut. Oke anak-anak sekalian, mari kita membaca beberapa ayat Alkitab bersama-sama dengan Bapak. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ingat anak-anak sekalian, Tuhan telah begitu baik, ya. Kejadian 1 ayat 11 menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji supaya supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi yang justru tumbuh-tumbuhan itu semuanya memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kita. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka tugas dan tanggung jawab itu dilimpahkan dan dipercayakan kepada manusia, bukan kepada makhluk lainnya. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ini adalah gambar Allah. Ya, maka dengan demikian pikiran Allah ada pada manusia, kasih Allah ada pada manusia, hati Allah ada pada manusia. Maka tanggung jawab juga harusnya menjadi bagian daripada manusia dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak sekalian, Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita manusia. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Tuhan, ya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Jadi anak-anak sekalian, kita telah mengetahui bahwa segala tumbuh-tumbuhan itu adalah bahan makanan yang bermanfaat bagi kita, maka siapa yang harus menjaganya? Kita sendiri. Tetapi, kejadian 1 ayat 20, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi anak-anak sekalian, yang tumbuh-tumbuhan itu bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bagi kelangsungan hewan-hewan yang dimana mereka tumbuh-tumbuhan menjadi bahan makanan utama mereka. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tugas mengusahakan dan memelihara, merawat, menjaga, itu diberikan kepada manusia. Kejadian 3:18, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ya. Mazmur 104 ayat yang ke-14, engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Anak-anak sekalian, semua ayat-ayat Alkitab ini merupakan pedoman di dalam kehidupan kita untuk kita boleh melihat tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan kemampuan kita anak-anak kelas 3 dalam merawat flora ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian, perhatikan dengan baik bahwa manusia makan dan bahan makanannya itu merupakan dari hasil flora. Sehingga kalau flora itu rusak, akhirnya flora itu flora itu rusak dan tidak memberikan manfaat kepada kita, maka kita akan kekurangan makanan. Ya. Dan juga demikian, hewan-hewan itu membutuhkan flora, rumput-rumputan, ya, tumbuh-tumbuhan lainnya sebagai bahan makanan mereka. Kalau flora itu rusak, tumbuh-tumbuhan itu rusak, mereka mau makan apa? Kalau mereka semuanya mati, hewan-hewan, kita mau makan daging apa? Jadi ada rantai makanan yang dimana kita saling membutuhkan. Ya, oleh karena itu anak-anak sekalian, mari ambil tugas-tugas sederhana yang bisa kita lakukan ya di dalam merawat alam ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan kepada kalian ya bahwa tugas kita hari ini sangat mudah sekali ya. Tugas kalian hari ini ialah menuliskan doa ucapan syukur kepada Tuhan, menuliskan doa ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan segala jenis flora yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kemudian, tugas yang selanjutnya, Bapak meminta kalian untuk menuliskan beberapa ayat Alkitab. Di antaranya, ya, ayat Alkitab yang harus kalian tuliskan adalah Kejadian pasal 1 ayat 11. Sudah. Yang kedua, Kejadian pasal 1 ayat 28. Ingat, Kejadian pasal 1 ayat 11, nomor 1. Baru Kejadian pasal 1 ayat 28. Terus kemudian ya. Kejadian pasal 1 ayat 20. Kejadian pasal 1 ayat 11, Kejadian pasal 1 ayat 28, dan Kejadian 1 ayat 20. Dituliskan ayat itu.
Jadi tugas kita ialah yang pertama membuat doa ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan keragaman flora. Yang kedua, menuliskan 3 ayat Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 11, Kejadian pasal 1 ayat 28, dan Kejadian 1 ayat 20. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk belajar dan menjalani pembelajaran kami tentang tugas dan tanggung jawab kami di dalam merawat alam ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apa-apa. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, biar Engkau yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.